Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'du, jamaah kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan kajian kita kitab Al-Fiqh Syafi'i lil Mubtadi'in, yang insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang salatul Aidain. Salat al-Aidain, dua hari Id, dua hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, di mana dalam dua hari raya tersebut kita disyariatkan untuk melaksanakan salat. Al-Id huwa mushtaqun min ada ya'udu. Kata Id itu diambil dari fiil ada ya'udu, artinya kembali. Ada ya'udu, kembali. Wal Id indal Arab, dan Id menurut orang Arab al-waqtu alladhi ya'udu fihi al-farah wal huzn, yaitu waktu yang kembali padanya al-farah, rasa bahagia, wal huzn ataupun rasa sedih, jadi terulang. Jadi setiap datang hari itu ya orang senang, bahagia, atau setiap datang hari itu orang bersedih. Seperti orang Syiah, mereka ada hari Karbala di tanggal 10 Muharram. Ya, setiap tanggal 10 Muharram mereka melakukan ritual sedih. Ya, ritual sedih ya, sampai menyakiti diri mereka, menampar, ya, bahkan melukai. Nah, ini yang disebut dengan Id. Ya, kalau kita ya setiap hari raya Idul Fitri, Idul Adha, ya kita senang, kita bahagia. Nah, wal Idu huwa kullu yaumin fihi jam'un ka'annahum adu ilai. Ya, dan Id adalah setiap hari yang di dalamnya terdapat perkumpulan. Ya, perkumpulan. Ka'annahum adu ilai, seakan-akan mereka kembali kepada perkumpulan itu. Maka hari Jumat, ya, pelaksanaan salat Jumat itu disebut juga hari Id, Id, karena orang berkumpul beramai-ramai pada tempat tersebut, yaitu masjid, di setiap hari Jumat. Itu secara bahasa makna daripada al-Id, al-Id, ya. Dan di agama kita ini banyak id-id yang diada-adakan. Ya, perayaan-perayaan hari, ya, di setiap datang hari itu kemudian dirayakan. Ya, ada namanya Idul Milad. Ya, Idul Milad. Jadi hari kelahiran, orang senang setiap tiba hari kelahirannya dia merayakan, ya, senang-senang. Ini juga dianggap Id, ya. Maka dahulu, ya, di masa jahiliyah, orang-orang jahiliyah itu punya hari-hari tertentu mereka
bersenang-senang. Ya, bahkan mereka punya banyak hari-hari. Lalu kemudian Islam datang menghapus semua hari-hari yang mereka biasa jadikan sebagai hari Id. Itu dihapus semuanya, lalu kemudian digantikan dengan 2 hari raya saja. 2 hari raya yang mereka boleh mengulang-ulang daripada hari tersebut untuk mereka bersenang-senang. Selain daripada 2 itu, ya, tidak ada Id di dalam Islam yang bagian daripada ibadah, ya. Namun ya sekarang banyak Id itu. Ada Id khusus untuk Isra Mi'raj, ada Nuzulul Quran, ada macam-macam, ya. Sampai-sampai ada orang Yahudi itu berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an, sungguh aku itu menemukan satu ayat di dalam agama kalian, ya, agama Islam. Sekiranya ayat itu turun kepada kami, maka sungguh kami akan jadikan hari itu hari Id, hari raya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, mengatakan ayat apa itu? Ya, yaitu ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Ayat ini ayat yang menerangkan tentang kesempurnaan agama Islam, ya. Lalu Umar mengatakan, sungguh aku tahu di mana ayat itu turun dan waktunya ayat itu turun dan bagaimana keadaan Nabi SAW ketika ayat itu turun, ya. Ayat itu turun ketika Haji Wada di Arafah. Di Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Namun itu tidak dijadikan sebagai Id, ya. Sekiranya orang Yahudi, ya, yang mendapatkan ayat ini, ya, dijadikan sebagai Id, ya, maka oleh karenanya di mana Rasulullah SAW tidak melakukan Id, ya, Id, maka kita juga tidak melakukannya, ya. Seperti, ya, nuzulul Quran, Nabi tidak melakukan Id nuzul Quran ataupun Isra Mi'raj dan yang lainnya. Nah, kita perlu untuk mengetahui sejarah itu, tapi tidak perlu untuk dirayakan, sebab Rasulullah SAW tidak merayakan. Begitu juga hari kelahiran Nabi SAW tidak pernah untuk dirayakan, maka juga tidak perlu kita merayakannya. Id di dalam Islam yang dirayakan hanya 2, Idul Fitri, Idul Adha. Nah, kemudian waktu masyru'iyati salatil Id, ya, waktu disyariatkannya melakukan salat Id, kapan, ya, waktunya, ya. Allah Subhanahu wa taala mulai mensyariatkan salat Id itu. Syuri'at salatul Id fi sanati tsaniyati minal hijrah. Ya, salat Id itu disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Pada tahun kedua Hijriah. Wa awwalu Idin sallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam Idul Fitri fi sanati tsaniyati minal hijrah. Dan Id yang pertama yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan atau yang Nabi salat di dalamnya adalah Idul Fitri, ya, pada tahun kedua dari Hijriah. Ya, pada tahun kedua Hijriah artinya tahun kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di kota Madinah. Ini tentu bersamaan dengan disyariatkannya puasa. Nah, hukmu salatil Id, hukum salat Id. Salatul Idaini sunnatun muakkadah. Salat 2 hari raya ini adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Bahkan sebagian ulama itu menganggapnya hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Ya, sebab, ya, di situ sampai wanita-wanita yang tak punya pakaian sekalipun diperintahkan untuk ikut serta dalam pelaksanaan salat Id. Ya, disuruh dia pinjam baju kalau dia tidak punya baju, tidak punya jilbab, ya.
Juga wanita yang haid juga diperintahkan untuk hadir menyaksikan pelaksanaan salat Id, karena begitu ditekankannya ya untuk hadir dalam pelaksanaan salat Id. Wa syuri'at jama'atan ya, dan disyariatkan melaksanakan salat Id ini dengan berjamaah ya, tidak dengan sendiri-sendiri. Li ghairil hajj, bagi orang yang tidak sedang haji ya, karena orang yang sedang haji tidak melaksanakan salat Id, mereka sibuk dari Muzdalifah ya kan, mabit di Muzdalifah paginya itu mereka sibuk untuk bersegera ke Mina melontar jumrah Aqabah. Jadi mereka tidak melaksanakan salat Id. Tapi ada di antara jamaah yang curi-curi waktu, melaksanakan salat Id. Ya, ada kemarin info jamaah Haji Plus dari Muzdalifah itu jam 2 malam mereka naik bis langsung ke Mekah. Ya, bisa langsung ke Mekah. Nanti di Mekah langsung mereka melaksanakan tawaful ifadah sama sa'i. Nanti paginya dia masih di Mekah kan, ikut salat Id. Nanti setelah itu baru mereka kembali ke Mina untuk melontar jumrah. Dan itu sah-sah saja ya, dilakukan seperti itu. Namun sunnahnya Nabi dari Muzdalifah enggak ke Mekah, ke Masjidil Haram, tapi dia ke Mina. Amalan yang pertama kali dilakukan Nabi SAW di hari ke-10 Zulhijjah itu adalah melontar jumrah Aqabah. Namun Nabi SAW mengatakan tidak mengapa mau yang mana yang duluan mau dilakukan, mana yang mau diakhirkan. Nabi mengatakan if'al wala haraj, lakukanlah dan tidak ada dosa bagimu. Jadi kalau sekiranya ada yang mendahulukan tawaf ifadah sebelum melontar jumrah, maka hukumnya mubah. Tapi kalau mengikuti sunnah, maka melontar jumrah Aqabah terlebih dahulu yang dilakukan. Nah, fatusannu lahu munfaridan ya, disebutkan bahwa untuk orang yang sedang haji disunnahkan baginya melakukan salat Id sendiri-sendiri. Ya, sendiri-sendiri. Ini dalam mazhab Syafi'i. Ya, namun tentunya dalam mazhab yang lain itu ya enggak ada salat Id bagi mereka karena sedang sibuk melakukan melontar jumrah di waktu duha itu. Nah, wa syuri'at lil munfaridi wal 'abdi wal mar'ati wal musafiri wal hunsa was saghir wa la tatawaqqafu ala syurutil jum'ah min jama'atin wa adadin wa ghairiha. Ya, dan ini disyariatkan ya untuk dilaksanakan ya, setiap orang ya, baik itu hamba sahaya, baik itu perempuan, baik itu musafir, ya, baik yang kecil, baik yang besar, semuanya disyariatkan untuk ikut melaksanakan salat Id. Nah, berbeda dengan Jumat ya. Kalau Jumat kan bagi perempuan tidak disunnahkan ya, tidak dianjurkan bagi wanita untuk ikut ya. Begitupun ya hamba sahaya ya, juga tidak wajib mereka untuk hadir melaksanakan salat Jumat. Berbeda dengan salat Id, ini semuanya dianjurkan ya. Kemudian wala tatawaqqafu ala syurutil al-jum'ati min jama'atin wa adadin wa ghairiha. Dan salat Id ini tidak sama syaratnya dengan salat Jumat. Ya, kalau salat Jumat kan dia mesti ada jumlah minimal ya kan. Kemudian yang lainnya wajib mendengarkan khutbah dan yang lainnya. Nah, adapun salat Id dia lebih longgar daripada salat Jumat. Wa yusannul ijtima' laha fi makanin wahid. Ya, dianjurkan untuk berkumpul di satu tempat. Ya, kalau bisa itu tempat Id tidak banyak. Ya, disatukan di satu tempat sehingga betul-betul terlihat ramai. Ya, contoh kalau di Batu Aji mungkin ya ditetapkan beberapa tempat saja, tidak semua komplek masjid mengadakan salat Id. Nah, itu yang terbaik.
wala yusannu lahal azan wala iqamah. Ya, dalam pelaksanaan salat Id tidak ada azan, tidak ada iqamat. Ya, jadi mestinya tak perlu ada Bilal. Ya, yang perlu ada imam saja. Nah, bal yunada laha as-salatu jami'ah. Dalam mazhab Syafi'i, ya, tidak ada iqamat namun ada panggilannya, yaitu as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah. Tapi ini khusus dalam mazhab Syafi'i saja, ya, yang mensyariatkan seperti itu. Dan mazhab yang lain mengatakan juga tak ada as-salatu jami'ah. Sebab as-salatu jami'ah ditemukan syariatnya hanya untuk salat gerhana saja, salat gerhana. Adapun salat yang lain tidak ada disebutkan dalam hadis bahwa ada panggilan as-salatu jami'ah. Jadi langsung saja, ya, ketika sudah berkumpul, imam datang, ya, kemudian meluruskan shaf, lalu kemudian melaksanakan salat. Nah, tapi ya sekarang itu ada Bilalnya, ya, ada apa namanya, panggilan khususnya, ada macam-macam lah, ya. Mestinya itu tidak ada. Nabi itu tidak cuma sekali dua kali melaksanakan salat Id, ya. Coba kalau mulai tahun kedua, Nabi meninggal tahun ke-10, ya, atau tahun ke-11, walaupun ya tahun ke-11-nya baru beberapa bulan gitu, ya. Artinya Nabi SAW paling tidak 8 tahun melakukan salat Id. Ya, kenapa kok enggak ditemukan ada penjelasan as-salatu jami'ah ataupun ada azan ataupun iqamat yang lainnya, ya. Kalau memang tidak ditemukan berarti enggak ada, ya. Tidak mungkin para sahabat luput dari menerangkan dan menjelaskan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar. Nah, baik. Berikutnya dalilu masyru'iyatiha, dalil disyariatkannya kita melakukan salat Id. Ya, ada dalilnya. Dallal kitabu was sunnatu ala masyru'iyati salatil Id. Ya, Al-Quran dan Sunnah menunjukkan atas disyariatkannya salat Id. Alkitab, Al-Quran, qauluhu ta'ala, firman Allah, fasalli li rabbika wanhar, ya, maka salatlah kamu untuk Rabbmu, wanhar, dan menyembelihlah. Ya, ini kan satu paket, salat dulu kemudian menyembelih. Nah, as-sunnah, adapun sunnah, an Abi Sa'id Al-Khudri qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ilal musalla. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada hari Idul Fitri dan Idul Adha ilal musalla, ke tempat salat. Maksudnya tempat salat di sini tanah lapang. Fa awwalu syai'in yabda'u bihi as-salah. Maka yang pertama kali Nabi sallallahu lakukan ketika sampai di tanah lapang itu adalah salat. Summa yansarifu, kemudian Nabi membalikkan badannya, fayakunu muqabilan nas, ya, sehingga beliau menghadap ke manusia. Wan nasu julusun ala sufufihim, ya, adapun orang-orang duduk, ya, sesuai dengan saf-safnya masing-masing. Faya'izuhum wa ya'muruhum, maka Nabi SAW menasihati mereka, memerintahkan mereka. Fa in kana yuridu an yaqta'a ba'san qata'ah, ya, kalau Nabi SAW ingin, ya, memotong khutbahnya, beliau potong, ya. Au ya'muru bi syai'in amara bihi, kalau Nabi ingin perintahkan sesuatu, beliau perintahkan. Summa yansarif, kemudian setelah itu beliau pulang. Jadi hal ini jelas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat Id dan melakukan salat Idul Fitri dan Idul Adha, dan beliau menyampaikan khutbah, ya, menyampaikan khutbah Id setelah melaksanakan salat, menyampaikan nasihat-nasihat, perintah-perintah, peringatan-peringatan, lalu kemudian setelah itu bubar pulang. Berikutnya waktu salatil Id, waktu pelaksanaan salat Id. Yabda'u waktu salatil Idi bitulu'i syamsi, ya. Jadi mulai waktu pelaksanaan salat Id itu dengan terbitnya matahari.
wa yastamirru hatta zawaliha, dan berlanjut sampai masuk waktu zuhur. Jadi boleh orang sholat id jam 10 pagi boleh, ya, jam 11 itu masih waktunya, berarti sama waktunya dengan sholat duha. Wa waktuhal mufaddal, adapun waktunya yang paling utama untuk melaksanakan salat id, inda irtifai syamsi qadra ramhin, ketika matahari sudah meninggi setinggi tombak, tombak. Nah, limuwazabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala salatiha fi dzalikal waqti, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus melakukan salat id di waktu tersebut. Jadi Nabi berkali-kali melaksanakan salat id, selalu melaksanakan salat id di waktu ini, yaitu waktu ketika matahari sudah meninggi setinggi tombak, dan itu diperkirakan sekitar 15 menit setelah matahari terbit, ya. Ini waktu salat isyraq. Itulah waktu pelaksanaan salat id yang diutamakan. Walaupun kita kadang-kadang lebih dari itu. Ya, kalau salat Idul Fitri lebih lambat gitu, diperlambat. Ya, kalau salat Idul Adha dipercepat karena akan menyembelih hewan kurban. Kalau salat Idul Fitri diperlambat karena diberikan kesempatan bagi orang yang ingin membayar zakat fitrah. Dan itu tidak mengapa untuk diundur jika memang ada hajat, ada kebutuhan untuk menundanya, apalagi jika jamaahnya juga belum pada hadir. Ya, nanti jam 6 lewat jam setengah 7 gitu ya, kayaknya orang-orang belum pada datang gitu. Ya, paling tidak jam 7 atau setengah 8 baru kemudian dimulai. Berikutnya kaifiyatu salatil id, ya, tata cara pelaksanaan salat id. Hiya rak'atani. Salat id itu 2 rakaat. Yukabbiru fil ula, ya, bertakbir di rakaat pertama, ba'da du'ail istiftah, ya. Yukabbiru fil ula ba'da du'ail istiftah wa qabla ta'awudhi sab'a takbirat. Dia bertakbir di rakaat pertama setelah doa iftitah dan sebelum membaca ta'awuz, ya, sebelum membaca ta'awuz dan al-Fatihah 7 kali takbir. Ini namanya takbir zawaid, namanya takbir tambahan. Gairah takbiratul ihram, selain daripada takbiratul ihram. Jadi semuanya berapa? 8 ya. Ya, takbiratul ihram, kemudian setelah itu bertakbir lagi 7 kali, ya. Tapi takbir 7 kalinya setelah baca doa iftitah. Jadi Allahu Akbar, baca doa iftitah. Setelah baca doa iftitah, kemudian barulah bertakbir setelahnya 7 kali. Nah, setelah takbir 7 kali baru baca ta'awuz, baca bismillah, baca al-Fatihah. Wa ghaira takbiratir ruku', ya, ini juga bukan bagian dari takbir untuk ruku', ya, takbir untuk ruku'. Jadi 7 ini betul-betul tambahan selain daripada yang biasa kita lakukan takbiratul ihram dan takbir untuk ruku'. Wa fi raq'ati tsaniyati yukabbirul imam, ya, dan pada rakaat yang kedua imam juga bertakbir 5 takbirat, ya, 5 kali takbir. Ghaira takbiratil qiyam, bukan takbir untuk berdiri, minas sujud, dari sujud, wa ghaira takbiratil al-hawi ila ruku', dan juga bukan takbir untuk ruku'. Jadi memang ini tambahan 5 kali. Karena kalau kita bangkit dari rakaat pertama ke rakaat kedua kan takbir Allahu Akbar, bukan takbir ini maksudnya. Ya, jadi pas berdiri ke atas kemudian baru takbir 5 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 5 kali. Kan nanti mau ruku takbir lagi kan? Bukan itu juga. Kalau dihitung semuanya berarti ada 7 gitu ya. Nah, jadi yang 5 itu betul-betul hanya tambahan murni. Falau bada al-imamu bil Fatihah, ya, berikutnya sekiranya imam langsung memulai baca al-Fatihah, ya, wa nasiyat takbir, dia lupa takbir, fata waktu takbir, maka lewatlah waktu takbir, tidak perlu diulang,
Jangan sampai imamnya mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, makmumnya bilang Subhanallah. Langsung dia bilang, oh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu tidak perlu begitu, lanjut saja. Lanjut. Jadi kalau imamnya sudah membaca Al-Fatihah, jangan lagi makmumnya mengatakan Subhanallah, Subhanallah, ya, karena ini hukumnya hanya sunnah. Sekiranya ditinggal maka tidak mempengaruhi kesempurnaan solat. Nah, wa amma law bada bil isti'adzati fala yafutu waktu takbir. Ya, adapun jika dia imamnya memulai dengan ta'awuz, auzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian ingat, boleh dia takbir. Tapi kalau dia langsung mulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka ini tidak boleh sama sekali dia ambil kembali takbirnya, dilanjutkan. Baca sudah lupa, berarti di rakaat pertama lupa. Kadang-kadang di rakaat pertama 7 kali, di rakaat kedua lupa. Ya sudah, enggak apa-apa, tidak apa-apa. Walau tarakal imamu at-takbir. Ya. Misalnya ada yang masbuk gitu, misalnya masbuk kita waktu pas takbir sudah lewat dan tidak langsung baca Al-Fatihah gitu. Nah, terus kita sebagai makmumnya apakah iya, ini ada nanti. Ada. Nah, jadi walau tarakal imamu takbir la yasjudu lis-sahwi. Kalau sekiranya imam meninggalkan takbir, ya artinya karena lupa, dia enggak takbir sama sekali, takbir 75 ini, maka dia tidak sujud sahwi. Kenapa? Li'annahu laysa min ab'adis salah. Karena ini bukan dari bagian yang wajib ya dalam solat. Sebab dalam mazhab Syafi'i itu sunnah solat itu terbagi dua. Ada yang sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Kalau sunnah ab'ad, kalau terlupa harus diganti dengan sujud sahwi, dan takbir ini tidak dianggap bagian daripada sunnah hayat ya. Baik. Berikutnya wa yufsalu baina kulli takbiraini bi an yaqula al-imamu sirran, dan dipisahkan antara dua takbir, atau takbir pertama dengan takbir kedua, takbir ketiga. Ya, pemisahnya itu adalah seorang imam membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, itu pemisahnya. Ya, kalau sekiranya enggak baca itu juga enggak apa-apa. Ya. Summa yaqul, kemudian dia berkata Allahu akbar jahran, dengan suara yang keras. Wa idza hadara al-musalli wa qad sabaqahu al-imam bit takbirat. Ini pertanyaan tadi. Dan apabila seorang yang salat datang ya, dan imamnya sudah selesai takbir. Takbir 7 kalinya ini sudah selesai imamnya. Nah, apa yang dilakukan makmum? Au bi ba'diha, ya, ataupun ya, artinya makmum datang itu sudah sudah takbir ketiga gitu kan, atau takbir keempat ya, atau mungkin takbir kelima, keenam, tinggal satu takbir dia dapatkan, maka lam yaqdi at-takbirat, makmum tidak mengqadha takbir ya, cukup dia melakukan apa yang dia dapat ya. Kalau dia masbuk, sudah baca Al-Fatihah imamnya baru datang, dia cukup takbiratul ihram saja, Allahu akbar, ya sudah ikut imam. Jadi tak perlu lagi dia melakukan takbir itu. Nah, li'annaha zikrun masnun. Nah, ini alasannya, karena takbir itu adalah zikir yang disunnahkan saja. Fata mahallahu, yang sudah lewat tempatnya. Ya, tempatnya kan setelah takbiratul ihram. Ini imamnya sudah baca Al-Fatihah, dia baru datang. Berarti dia sudah tertinggal. Nah, falaisa alaihi an yaqdiyahu, maka tidak ada kewajiban baginya untuk mengqadanya. Nah, wa idza fata waqtul idi wa sallaha qadaan fa innahu yukabbir. Tapi kalau sudah selesai salat baru datang, maka dia salat sendiri. Di saat itu dia mengqadha salat id secara ya semuanya. Jadi kalau dia salat udah salam baru datang, atau sudah khutbah baru datang, dia salat sendiri dengan melakukan takbir 7 kali di rakaat pertama, 5 kali di rakaat kedua. Li'annahu min hayatiha
wa waqtu takbiri qabla al-qiraah. Ya, karena itu bagian daripada bentuk pelaksanaan salat Id. Jadi kalau dia datang terlambat salat sendiri, ya berarti dia harus melakukan semuanya. Tapi kalau dia masbuk maka tidak perlu. Nah, summa ba'da an yukabbiral imamu takbirat as-sab' fi rak'atil ula, atau mungkin dia masbuk satu rakaat. Bagaimana kalau dia masbuk satu rakaat? Jadi rakaat keduanya dia takbir sendiri 5 kali. Takbir pertama kan sudah lewatnya, rakaat pertama sudah lewat. Berarti takbir kedua dia 5 kali melakukannya. Karena dia akan melakukan sendiri kan, tidak lagi berjamaah. Nah, summa ba'da an yukabbiral imamu takbiran, kemudian setelah imam bertakbir ya 7 kali fi rakaatil ula di rakaat pertama, wa aidan ba'da takbirati al-khams fi rakaati tsaniyah, juga setelah dia takbir 5 kali di rakaat kedua, yata'awwazu wa yaqra'ul Fatihah, dia baca ta'awuz kemudian baca al-Fatihah. Nah, dalam mazhab Syafi'i tentu baca al-Fatihah dimulai dari bismillah ya, bismillah. Wa yustahabbu an yaqra' ba'dal Fatihati fi rak'atil ula surata Qaf. Ya, disunnahkan ya setelah membaca surah Al-Fatihah di rakaat pertama dia baca surah Qaf. Ya, ini lumayan panjang di surah Qaf. Kemudian wa fi saniyati surata iqtarabatis sa'at wa insyaqqal qamar. Ya, di rakaat kedua dia membaca surah Al-Qamar, Al-Qamar. Au yustahabbu an yaqra surat al-a'la fil ula wa surat al-ghasyiyah fi tsaniyah, atau ya surah yang lain, surah al-a'la rakaat pertama, surah al-ghasyiyah rakaat kedua, sama dengan salat Jumat. Nah, wa yusannu al-jahru fi sholati bil qiraati wat takbir. Dan dianjurkan ya bacaannya jahar, takbirnya juga jahar. Jadi semuanya dikeraskan walaupun dilaksanakan di waktu pagi ya, seperti sholat Jumat semuanya dikeraskan. Nah, ini pelaksanaan sholat Id ya, tidak ada bedanya antara sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, ada yang ditanyakan pelaksanaan sholatnya ini, ada yang tertinggal tidak ya. Jadi kalau masbuk ya, masbuk dalam artian tertinggal takbirnya ya, ditinggal saja, nggak perlu diambil. Kalau ketinggalan cukup takbiratul ihram, karena takbiratul ihram hukumnya rukun, tidak bisa ditinggal. Nah, jadi takbiratul ihram, setelah itu dengarkan bacaan imam. Nah. Kalau di kan takbir itu 7 kali. Iya. Tapi kadang-kadang kalau kan di sini katanya kita baca 1 kali takbir, takbir berikutnya subhanallah, alhamdulillah kan. Iya. Kadang kan imam kita itu terus baru kita ini dia sudah Allahu Akbar, jadi akhirnya kita iya, jadi tak membaca apa-apa pun tidak mengapa. Tidak baca apa-apa, sebetulnya tidak ada dalil khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam apa bacaan di sela-sela itu. Enggak ada dalilnya. Hanya dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ditemukan ada mereka menyatakan apa yang dibaca di sela-selahnya, mereka mengatakan takbir, tasbih, takbir dan tahlil gitu. Maka tidak mengapa untuk kita baca itu. Tapi kalau sekiranya tidak baca apa-apa, maka yang dimaksud bukan bacaannya tapi takbirnya. Nah, jadi baca takbir aja, tak perlu baca apa-apa, tidak mengapa. Nah, ya. Iya. Takbir 5 kali. Ya, sekiranya kita datang di rakaat kedua kan? Ya, jadi kita takbir 5 kali kan? Nggak mungkin kita takbir 7 kali. Ya, nanti takbir kedua, rakaat kedua takbir lagi 5 kali. Ya, seakan-akan kita 2 rakaat takbirnya 5 gitu ya. Ya, karena di rakaat pertamanya kita masbuk. Dan jadi takbir 7-nya itu tidak bisa lagi kita ambil kembali karena sudah lewat. Ya, dan yang terlewat itu bukanlah rukun, bukan wajib, hanya sunnah. Jadi kalau sunnah dibiarkan saja lewat begitu, tak perlu diambil kembali. Nah.
Kemudian ini sampai di sini pelaksanaan sholat ya, dan tidak ada sholat qobliyah ya, qobliyah id itu tidak ada kecuali jika dilakukan di masjid. Tidak mengapa orang kalau masuk masjid kemudian niatnya sholat tahiyatul masjid, bukan qobliyah. Tapi kalau di lapangan ya langsung aja datang duduk gitu ya, langsung duduk, tidak ada sholatnya, sholat qobliyah. Ataupun dia melaksanakan sholat duha dulu gitu ya. Nampaknya sholat duha dulu kita ini. Ini masih lama nampaknya di pengumumannya ini kan. Sholat duha tidak ada. Jadi langsung duduk menunggu pelaksanaan sholat id. Nah, dan di Madinah itu di samping kanan Masjid Nabawi, di sana ada beberapa masjid ya. Ada Masjid Gomamah, ada Masjid Abu Bakar, ada Masjid Ali ya. Daerah itu, wilayah itulah dulu yang biasa digunakan sebagai musola. Musola itu tempat melaksanakan sholat id, tempat melaksanakan sholat minta hujan dan yang lainnya ya. Bukan di masjid. Jadi kalau ada yang pergi umrah nanti lihat di sebelah kanan Masjid Nabawi di luar pagar ada Masjid Gomamah. Masjid Gomamah itu artinya awan ya. Di mana Rasulullah SAW dulu ketika sholat minta hujan ya, sholat istisqa ya, setelah Nabi berdoa langsung pada saat itu ada awan hitam yang gelap ya, dan turun hujan di saat itu, makanya disebut Masjid Gomamah. Dan di zaman Umar bin Abdul Aziz itu dia punya peninggalan semua tempat-tempat bersejarah ya, itu dia bangun masjid di situ, masjid kecil. Jadi dialah yang bangun itu Masjid Gomamah, kemudian Masjid Ali, ada Masjid Abu Bakar ya. Dan di Khandaq itu kalau nggak salah ada 7 masjid di sana, masjid kecil-kecil ya. Di Khandaq, di wilayah Khandaq ada masjid besar, Masjid Khandaq, kemudian di gunung-gunung ada masjid-masjid kecil ya. Itu sebagai penanda bahwa Rasulullah dulu di sini melakukan ini, yang di sini Rasulullah melakukan ini gitu. Itu di masa Umar bin Abdul Aziz, masjid-masjid itu dibangun sebagai tanda tempat itu bersejarah. Namun orang banyak pula datang sholat di situ kan. Ya, sebetulnya seperti Masjid Ali sekarang yang ada di samping Masjid Nabawi itu enggak, sudah ditutup sekarang. Ya, banyak orang-orang Syiah datang situ sholat, tutup, jadi enggak dipakai lagi. Yang dipakai tinggal Masjid Gomamah, karena Masjid Gomamah agak besar, tapi tidak ada keutamaan sholat di situ. Ya tentu di Masjid Nabawi lah, kalau mau sholat kan, mau sholat sunnah, mau sholat wajib di Masjid Nabawi ya. Adapun itu dibangun hanya sebagai tanda bahwa tempat itu ada sejarahnya. Nah, kemudian juga ada Saqifah Saqifah itu di belakang ujungnya, samping kanan juga, tempat di mana Abu Bakar diangkat menjadi khalifah. Yaitu pun masih dipertahankan sampai sekarang di pagar. Nah, ya. Kalau di tanah Arab Kristen kan katanya sholat walaupun dari Masjidil Haram mungkin di sekitar saja. Nah itu katanya sama juga nilai pahalanya itu ya. Iya, itu yang di Mekah. Iya, kalau yang di Madinah tidak. Ya, dia hanya berlaku di Masjid Rasulullah SAW saja. Jadi mesti di dalam wilayah Masjid Nabawi. Kalau di Mekah iya berlaku selama masih berada di dalam tanah haram. Jadi sholat di hotel tidak mengapa. Ya, tapi tentu kalau berjamaah lebih utama lagi. Ya, kan ini sholat yang dimaksud 100.000 kali itu ya. Kalau sholat sendiri berarti sama dengan 100.000 kali sholat sendiri. Tapi kalau berjamaah tentu berbeda lagi hukumnya kalau berjamaah. Namun kan wanita tidak diinikan untuk berjamaah ya. Jadi kalau sekiranya mereka enggak mau ke Masjidil Haram, dia tetap di hotel, maka tidak mengapa. Nah, iya, tetap juga 100.000 karena kemuliaan tempatnya.
Tapi kalau mau datang ke Masjidil Haram merasa lebih nyaman, lebih khusyuk, maka tidak mengapa, itu urusan pribadi. Nah, ya. Kalau baru sekali dimaksimalkan gitu ya. Makanya di hotel-hotel itu kan ada musola-musolanya, ya. Ada musola-musolanya, bisa sholat di tempat itu kalau tak kuat lagi datang ke Masjidil Haram karena capek tawaf, ya, di mal-mal. Itu tidak bisa karena tidak bersambung softnya, softnya, jadi tidak bisa. Berbeda dengan hotel-hotel yang pas di depan Masjidil Haram, maka di atas itu ada musolanya, mereka langsung ikut sesuai dengan ya di Masjidil Haram, karena dianggap ya softnya itu karena dia dianggap di atas tingkat gitu ya, jadi tingkat atas, jadi dianggap softnya bersambung. Tapi kalau hotel-hotel belakang-belakang ya itu nggak ada soft ke sana gitu. Tidak ada soft ke sana, karena memang kalau di Zamzam Tower atau di Darut Tauhid atau yang lainnya itu kan sampai ke bawah, itu sampai ke sana orang sholat, jadi atasnya juga sama. Ya? Jadi di atas itu kan ada tempat sholat berjamaahnya, musolanya. Maka yang musola di atas itu bisa kita sholat di situ, ikut ke Masjidil Haram. Tapi kalau di kamar enggak, karena sob enggak ke sana. Jadi akhirnya dianggap sholat sendiri. Nah, sholat sendiri kalau begitu. Nah. Harusnya kan kalau di Indonesia kan sholat Id, tapi orang di sana kan makan lempar-lempar. Habis sholat lempar-lempar jamaah terus dia balik ke Mina terus melakukan sholat Id sah gitu, walaupun dia sendiri. Jadi dalam mazhab Syafi'i disebutkan orang yang sedang melaksanakan haji dia sholat idnya sendiri-sendiri. Jadi sholat 2 rakaat gitu sendiri-sendiri. Nah, berbeda dengan yang tidak haji, mesti mereka berjamaah. Nah, jadi dalam mazhab Syafi'i di sini tetap jamaah haji sholat id tapi sendiri-sendiri. Jadi sholatnya pribadi-pribadi, enggak berjamaah. Nah, ya, karena masing-masing mau segera melaksanakan amalan haji kan, ya, dan melontar jumrah itu hukumnya wajib, sedangkan sholat id ini hukumnya sunnah. Jangan terlalu sibuk dengan sunnah lalu hajinya ini diabaikan gitu ya. Mestinya apa yang terbaik ya dilakukan oleh jamaah haji ya ketika hari Id itu ya mereka dari Musdalifah ke Mina untuk melontar jumrah. Kemudian setelah itu ya dia mencukur rambut, ya menyembelih hewan kurban. Baru kemudian setelahnya baru ke Masjidil Haram tawaf ifadah kalau bisa. Kalau enggak bisa ditunda hari berikutnya bisa. Nah, itu urutannya yang sunnah seperti itu. Walaupun kalau tidak berurut seperti itu hukumnya boleh. Ya, hukumnya mubah walaupun tidak berurut. Tapi kalau bisa diurutkan maka itu yang terbaik karena itu yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan pula mengatakan kayaknya saya ke Mekkah dulu deh. Karena kalau saya ke Mekkah tawaf ifadah, sa'i, habis itu saya ikut salat Idul Adha kan? Nampak ini lebih afdol ini. Kita katakan tidak ya. Sebab Rasulullah tidak melakukan itu. Ya, Rasulullah tidak lagi memperhatikan salat Idul Adha ketika itu. Beliau memperhatikan amalan-amalan haji. Nah. Kemudian berikutnya khutbatul Id. Ya, ini masalah khutbah Id. Ya, hiya sunnatun muakkadah. Juga khutbah Id ini sunnah muakkadah.
Wa takunu ba'da salatil Id, ya, dan dilakukan setelah salat Id. Jadi salat dulu kemudian khutbah. Beda dengan salat Jumat. Kalau Jumat khutbah dulu kemudian salat. Li fi'li Rasul sallallahu alaihi wasallam zalika, ya, karena itu adalah merupakan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahiya 'alal aksi min salatil Jum'ah. Dia berbeda dengan salat Jumat. Fal khutbatu fil Jum'ah qabla shalah. Kalau di Jumat itu khutbahnya sebelum salat. Amma fi salatil Id fal khutbatu ba'da shalah. Adapun salat Id khutbahnya setelah salat. Wa yusannu fi khutbatil Id al umur al attaliyah, dan disunnahkan dalam khutbah Id beberapa hal berikut. Satu, khutbatul Id takunu ba'da shalah. Pertama, khutbah Idnya setelah salat. Kemudian yang kedua, arkana khutbatil Jum'ah wa sunanuha hiya aidan arkanu sunanil khutbatil Id bi kulli ma dzukira sabiqan. Rukun khutbah Jumat sama persis dengan rukun khutbah Id. Dalam mazhab Syafi'i begitu. Khutbah Id itu sama, 2 kali khutbah, ya. Jadi ada khutbah pertama, ada khutbah kedua. Kalau Abu Fairuz kemarin berapa kali khutbah? Sekali atau 2 kali? Di situ di SP. Khutbahnya sekali aja kan? Khutbahnya sekali. Dalam mazhab Syafi'i khutbah itu 2 kali. Jadi kemarin saya khutbah 2 kali. Jadi 2 kali itu maksudnya ada duduk di antaranya. Seperti hari Jumat. Jadi duduk dulu, kemudian naik lagi, mulai lagi khutbah lagi. Itu namanya khutbah 2 kali. Biasanya sekali aja. Jadi khutbah habis itu salam, selesai. Ya kan, ditutup dengan salam, selesai khutbah. Nah, ini bisa jadi fatal kalau kita khutbah di masjid-masjid yang mayoritas penduduknya, jamaahnya yang bermadzhab Syafi'i, bisa dikatakan khutbahnya tidak sah. Ada pula kita dibilang khutbahnya tidak sah kan? Diulang lagi khutbah kalau begitu, waduh, repot kita disuruh khutbah kembali kan? Maka mesti dipahami mazhab-mazhab ini, pendapat-pendapat ini mesti dipahami. Nah, taib, disebutkan tatakawwanu salatul Id min khutbataini ka khutbati al-Jum'ah tamaman. Jadi salat Id khutbahnya itu 2 kali khutbah seperti salat Jumat persis, tidak ada bedanya. Yusannu an yabda al-imamu fil khutbatil ula bi sab'i takbirat. Disunnahkan imam itu di khutbah pertama memulai dengan takbir 7 kali. Bitis'i dengan 9 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar sampai 9 kali. Wa fil khutbati tsaniyah bi sab'i takbirat. Di khutbah kedua dia mulai juga dengan Allahu akbar, Allahu akbar 7 kali. Berikutnya, yusallimul imamu 'alan nasi idza aqbala 'alaihim kal jum'ah. Imam kalau menghadap jamaah juga mengucapkan salam. Jadi memulai dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, yajuzu lil khatibi an yaktuba qa'idan. Boleh bagi khatib untuk khutbah dalam keadaan duduk. Ya, lianna salatal id sunnah nafilah. Karena salat id itu hanya salat sunnah. Ya. Fakadzalika khutbatuha bi khilafil Jumat. Begitupun khutbahnya, ya, sunnah, tidak berbeda dengan Jumat. Kalau Jumat khutbahnya wajib, maka wajib berdiri. Nah, kan kalau salat sunnah boleh duduk kan? Boleh. Ya, taib. Yustahabbu fi Idul Fitri an yu'alliman nas ahkama zakatil fitri. Ya, disunnahkan di salat Idul Fitri itu khatibnya mengajarkan kepada manusia tentang hukum zakat fitrah. Wa fi Idul Adha an yu'allimahum ahkam al-udhiyah li fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di Idul Adha disunnahkan untuk menyampaikan hukum-hukum berkurban, ya, li fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beliau berkhutbah. Berikutnya, khutbatul Id wastima'uha laysat syartan li sihhati salatil Id. Mendengarkan khutbah Id itu bukan syarat, ya, untuk sahnya salat Id.
Karena Nabi SAW setelah sholat beliau mengatakan siapa yang mau mendengar silahkan, siapa yang mau pulang silahkan. Jadi boleh habis sholat id langsung pulang, nggak apa-apa. Ya kalau mau cepat-cepat nyembeli kambing gitu, kami izin ya duluan pulang gitu. Habis salam sholat pulang gitu. Dia sembeli kambing sampai rumah, tidak mengapa. Tidak. Idul Fitri juga sama. Jadi mendengarkan khutbahnya tidak wajib. Ya boleh kalau mau duluan pulang nggak apa-apa. Ya, jadi yang paling ditekankan di sini adalah sholatnya saja. Sholatnya. Habis sholat mau bubar nggak apa-apa. Ya, yang mau saja mendengarkan khutbah yang tinggal. Nah. Kemudian falau tarakal musalli istima'al khutbatil id aw takallama fiha aw insarafa wa tarakaha kuriha lahu dzalik wa la i'adata alaihi. Ya. Sekiranya orang yang sholat ya meninggalkan mendengarkan khutbah, ya dia pulang ya, atau dia bicara di saat khutbah, ya ngobrol-ngobrol di saat khutbah, atau dia pulang, ya itu tidak mengapa, tidak mengurangi keabsahan sholatnya, ya namun makruh saja dia lakukan itu kalau ada khutbah sambil dia bicara. Namun beda kalau sholat Jumat. Kalau sholat Jumat orang kalau lagi khutbah dia bicara itu berdosa dia berdosa dan dianggap sholatnya nanti kurang, ya kurang. Taib. Wala i'adata alai, dan tidak wajib dia mengulang sholatnya lagi. Ya. Jadi ini ada beberapa persamaan terkait khutbah Jumat dengan khutbah Id, dan ada beberapa perbedaan. Nah. Bagi imam, bagi yang khotib tentunya mesti disamakan antara khutbah Jumat dengan khutbah Id. Ya. Dulu Nabi SAW itu kenapa ada 2 kali khutbah? Nabi itu 2 kali khutbah. Khutbah pertama untuk laki-laki, khutbah kedua untuk perempuan. Jadi Nabi selesaikan khutbahnya untuk laki-laki, lalu kemudian dia datangi jamaah wanita dan khutbah lagi di sana. Sekarang itu tidak perlu 2 kali. Kenapa? Suara sudah sampai. Ya, Nabi dulu kenapa mendatangi perempuan? Karena ya, dikhawatirkan wanita ini tidak dengar karena jumlah jamaah yang banyak. Ya, makanya Nabi turun dari mimbar mendatangi jamaah wanita, kemudian memberikan nasihat khusus bagi mereka. Ya, kalau sekarang sudah sekaligus gitu. Ya. Mazhab Syafi'i menganggapnya sama dengan khutbah Jumat, jadi 2 kali, dibuat 2 kali. Ya, walaupun tempatnya sama kan, tetap di atas mimbar yang sama. Ya, kalau dulu Nabi turun dari mimbar depan kemudian ke belakang. Enggak ada lagi mimbar di belakang. Ya. 2 kali khutbah itu dengan materi yang sama atau bisa atau berbeda? Kalau dulu Nabi SAW materinya beda. Dia khusus untuk urusan wanita. Di antara tema Nabi SAW ketika khutbah Id itu untuk wanita, banyak disuruh dia untuk banyak bersedekah. Bersedekah kalian karena kalian itu penghuni neraka yang paling banyak. Itu di antara peringatan Nabi SAW kepada para wanita ketika itu. Nah. Ya. Dia khutbahnya bahasa Arab, jadi orang Indonesianya yang Jadi sekarang di Mekah itu ada penerjemah. Di Masjid Nabawi juga ada radio. Kita dengar nanti. Mungkin kalau HP mungkin radio Masjid Nabawi atau radio Masjidil Haram. Jadi pas khatibnya khutbah yang kedengaran itu suara yang berbahasa Indonesia. Jadi di sana itu khatibnya Syekh Sudais itu sehari 2 hari sebelum dibaca khutbahnya itu sudah di-share ke para penerjemah. Jadi penerjemahnya sudah diterjemahkan dan pas syekhnya khutbah maka diputar kembali itu terjemah khutbah. Jadi bisa langsung
didengar pakai bahasa Indonesia. Cuma mungkin jamaah kurang tahu itu sehingga ya nggak apa-apa. Diam aja sambil mendengarkan khutbah. Ya, mangguk-mangguk aja kalau ada disebut ya ayat, oh ini ayat. Qala Allah Ta'ala berarti ayat gitu kan. Qala Nabi SAW, ini hadis disebut. Tapi kan ada ya, kalau dulu tuh ada pintu berapa gitu, 69 itu khusus itu bisa bahasa di dalam bahasa Indonesia kan. Itu pengajian. Nah, ini tadi yang ditanya khutbah kan? Kalau pengajian iya ada, masih ada sampai sekarang pengajian di Masjid Nabawi, tapi di Masjid Haram kayaknya belum ada. Ya, kalau di Masjid Nabawi masih ada Ustaz Ariful Bahri sekarang yang, tapi kayaknya akan diganti karena sudah selesai juga. Udah selesai doktornya, nanti pulang beliau ke Pekanbaru. Mungkin tak siapa lagi berikutnya yang akan ditunjuk. Kemudian berikutnya sedikit lagi, makanu iqamati salatil id, tempat dilaksanakannya salat id. Tuqamu salatul id fil masjid aw fis sahra, ya. Salat id didirikan di masjid ataupun di tanah lapang, ya. Fa in kana al masjid wasi'an, ini menurut mazhab Syafi'i, kalau masjidnya luas, bihaitsu yattasi'u lil musallin, di mana ya cukup ya menampung ya orang-orang yang melaksanakan salat, fa huwa afdalu min ghairihi li syarafihi, maka masjid lebih utama dari yang lainnya. Ya, seperti Masjid Sultan gitu ya. Ya, seperti Masjid Sultan kan bisa menampung jamaah semuanya kalau salat di sana, maka lebih baik di masjid daripada di tanah lapang. Wa ma warada min fadlis salati fihi wal masyi ilaihi wal julus fihi. Ya, kenapa masjid lebih utama? Pertama, li syarafi, karena kemuliaan masjid. Kemudian disebutkan berjalan menuju masjid itu ada pahalanya. Kemudian duduk di dalam masjid juga ada pahalanya, berbeda dengan tanah lapang. Itu alasannya. Walaqad sallaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masjid lidiqil masjid an-nabi fi dzalikal waqti. Ya, dan dia sebutkan di sini, adapun Nabi melaksanakan salat Id di luar masjid, di luar Masjid Nabawi, dan melaksanakannya di tanah lapang karena saat itu Masjid Nabawi sempit katanya. Sempit, tidak menampung jamaah, maka dibuat di luar masjid, ya. Tapi sebetulnya ya, di luar masjid ini ada syiarnya. Ada syiarnya, terlihat syiar pelaksanaan salat, karena terlihat orang salat, orang takbir. Kalau dalam masjid kan tertutup ya, jadi tidak terlihat, tidak nampak. Itu yang pendapat yang lain mengatakan tetap di luar masjid lebih utama daripada masjid ya. Apalagi Masjid Nabawi dulu punya keutamaan khusus, dia salat di situ. Ya kan, 1000 kali salat di tempat yang lain kan. Ya, kenapa Nabi kok pilih di luar gitu? Ya, kalau padahal kan keutamaan ini dari dulu berlaku gitu ya. Ya, kenapa tidak di Masjid Nabawi saja melaksanakan salat Id ini? Nah, jadi dalam mazhab Syafi'i boleh lebih utama di masjid kalau masjidnya menampung. Kalau tidak, maka barulah kemudian di tanah lapang. Nah, berikutnya at-takbir fil Id. Ini terkait masalah takbir. Ya, takbir dalam salat Id atau dalam hari raya. Ada takbir namanya takbir muqayyad sama takbir mutlak. Ya. At-takbir fil Id sunnah li ghairil haj. Takbir bagi orang yang di hari raya, takbir bagi orang yang di hari raya selain daripada haji hukumnya sunnah. Wa yanqasimut takbir ila qismain, dan takbir itu terbagi menjadi dua. Bagi orang yang tidak haji sunnahnya dia takbir. Kalau bagi orang yang sedang haji sunnahnya dia talbiyah. Talbiyah labbaik Allahumma labbaik gitu. Itu yang mesti diperbanyak bagi yang sedang haji. Tapi yang tidak sedang haji, dia sunnahnya bertakbir. Jangan dia bertalbiyah karena tak datang. Ya kan?
talbiyah itu kan artinya memenuhi panggilan. Jadi labbaik Allahumma labbaik, ya aku memenuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Kita enggak memenuhi panggilan untuk melaksanakan haji atau melaksanakan umrah, maka kita hanya takbir saja. Takbir. At-takbir terbagi dua, ada namanya takbir muqayyad, ada namanya takbir mutlak. Takbir muqayyad itu at-takbir akibas salawat yusamma takbir muqayyad. Takbir yang diucapkan setelah solat. Jadi habis solat kita takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu baik solat sendiri ataupun berjamaah. Mungkin ummahat kurang mengamalkan ini. Ya, habis solat takbir enggak? Enggak ya? Ya? Habis sholat zuhur, asar, maghrib gitu ya. Nah, jadi ada sunnahnya kita bertakbir sebelum berzikir. Ini namanya takbir muqayyad namanya. Muqayyad itu artinya terikat dengan waktu, Kemudian yang kedua namanya takbir mutlak. Takbir mutlak ini takbir dimanapun, di mana tempat, di mana waktu terserah. Pokoknya mulut ini bertakbir aja kerjanya. Ya, bertakbir saja. La yataqayyadu bihalin wala makan. Dia tidak terikat dengan keadaan, juga tidak terikat dengan tempat. Fa huwa fil manazili wal masajidi wat turuq, ya, bisa dilakukan di rumah, di masjid, di jalan, sawan kana lailan aw naharan, ya, baik siang ataupun malam, ya. Wa yusamma takbir al mutlaq. Ya, ini yang disebut dengan takbir mutlak. Wa huwal mustahabbu fil idain. Nah, ini dua-duanya disunahkan ya dalam salat Id. Wa yabda'u takbir min ghurubi syamsi lailatil Id ila an yuhrimal imamu bi salatil Id. Nah, kalau Idul Fitri mulai orang bertakbir itu ketika matahari terbenam. Di hari terakhir kita puasa, pas matahari terbenam, maka malamnya disebut malam takbiran. Nah, jadi kita sudah bertakbir itu. Sampai kapan? Sampai imamnya membaca takbiratul ihram. Nah, jadi waktunya singkat ya. Hari ini sampai besok pagi saja. Itu untuk sholat Idul Fitri. Jadi waktunya untuk bertakbir singkat, tidak lama. Nah, kemudian wa yustahabbu at-takbir al-muqayyad akiba kulli salatin fi Idul Adha. Adapun di salat Idul Adha disunnahkan seseorang untuk takbir muqayyad, yaitu setelah salat wajib, ya. Wa yabda'u min subhi yaumi Arafah, dan dimulai dari subuh hari Arafah, berarti tanggal 9 pagi subuh, habis sholat subuh langsung takbir, Nah, ini namanya takbir muqayyad. Habis sholat subuh, nanti zuhur lagi takbir lagi, asar takbir lagi, maghrib takbir lagi, sampai hari tasyrik yang ketiga di sholat asar. Jadi habis sholat asar takbir, setelah itu enggak lagi karena nanti masuk maghrib sudah pindah hari kan. Nah, ila asri akhiri ayyam tasyrik, sampai asar di akhir hari tasyrik. Wa yustahabbu takbir fi Idul Adha akibas salawat akanat muakkada aw faitah, ya, dan dianjurkan untuk takbir di Idul Adha setelah salat wajib, ya, baik itu salat yang dilakukan adaan, ya, tepat pada waktunya, atau faitah atau qada, au fardan au manzurah, ya, au kana sunnah ratibah au nafilah gadzalik, ya, ataupun salat sunnah, semuanya habis salat dianjurkan untuk takbir, baik itu adaan ataupun qadaan ataupun nazar, salat nazar ataupun salat 5 waktu ataupun salat sunnah, dianjurkan semuanya untuk bertakbir. Nah, itu namanya, ya, itu untuk salat Idul Adha. Jadi Idul Adha lebih lama takbirnya dibanding Idul Fitri. Amma Idul Fitri fala yusannu fihi takbir akibas salawat. Ya, adapun di salat Idul Fitri tidak disunnahkan untuk bertakbir setelah salat wajib, ya. Bal yang qati'ut takbir bi salati imam salatul Id. Bahkan salat takbirnya berhenti, ya, setelah imam melaksanakan
salat. Dimulai imam Allahu Akbar takbiratul ihram, berarti sudah berhenti takbir. Dan jadi pas berangkat salat takbir, pas pulang enggak takbir lagi. Berbeda kalau salat Idul Adha. Ya. Iya. Jadi kadang waktu kita udah habis, jadi kita malah nggak zikir yang setelah sholat itu nggak masalah. Nggak masalah. Iya. Semuanya sunnah. Zikir setelah sholat juga sunnah. Namun habis sholat langsung takbir. Takbir dulu beberapa kali. Jadi takbir dulu sampai beberapa kali. Habis itu baru zikir. Tetap zikir. Hah? Kalau mama-mamanya di rumahnya waktunya diambil takbir ini lalai sama zikirnya. Lalai sama zikirnya ya. Tidak mengapa ya. Kalau sekiranya mendahulukan takbir tidak mengapa karena memang saatnya disunnahkan kita untuk bertakbir. Ya. Salat. Oh, salat nazar. Salat nazar kan? Iya, artinya dia mengatakan kalau saya ini nanti saya mau salat, ya nanti saya akan salat malam gitu kan, sekian rakaat. Itu menjadi nazar baginya. Menjadi nazar dan wajib dia untuk melakukannya. Berdosa kalau ditinggal. Jadi salat nazar disebutkan di sini au kanat fardan au manzura. Ya, baik itu salat wajib ataupun salat nazar. Fardhan di sini artinya salat yang wajib dilakukan 5 waktu. Ada juga salat yang wajib yang lain yang tidak masuk 5 waktu, yaitu salat nazar. Sama dengan puasa nazar gitu. Ya. Jadi yang takbir berkalian itu 5 hari, dari 5 hari itu dari Arafah. Hari Arafah. Iya, berarti 5 hari. Kalau yang dari tanggal 1 Zulhijjah sampai ini namanya takbir mutlak. Itu namanya takbir mutlak. Bukan. Jadi kapanpun dimanapun. Jadi masuk tanggal 1 Zulhijjah itu kita sudah disunnahkan takbir. Tapi takbirnya takbir mutlak. Ya, kapan-kapan boleh sambil duduk-duduk takbir gitu. Apa masalah nazar tadi? Misalnya nazar niat itu bukannya sholat, niat yang lain itu, tapi niatnya nggak dilakukan juga berdosa. Kalau tidak dilakukan maka bayar kafarat. Bayar kafarat. niat atau ini bedanya niat sama nazar, maksudnya Kalau nazar itu nazar ya. Kalau hanya berniat biasa nggak ada masalah. Ya. Nazar itu adalah mewajibkan dirinya untuk melakukan sesuatu karena hajatnya dipenuhi. Ya, contoh. Ya. Jadi contoh, kalau Allah berikan saya anak, maka saya akan melakukan puasa 1 bulan. Maka puasa 1 bulan itu wajib dia tunaikan. Ya. Jadi kalau dia bernazar untuk melakukan kebaikan, ketaatan, wajib dia lakukan. Kalau bernazar untuk melakukan dosa, maka tidak boleh dilakukan dan dibayar dengan kafarat sumpah. Jadi kafaratnya kafarat sumpah. Kafarat sumpah pertama ada 3 tingkatan. Pertama dengan memerdekakan budak. Kalau enggak memberi makan, memberi pakaian, ya 10 orang miskin. Pakaian itu sebadan itu misalnya jilbab aja atau baju aja gitu atau satu setel gitu. Ya kalau berpakaian gimana kira-kira? Kasih pakaian kan ya untuk menutup auratnya. Ya kalau perempuan berarti lengkap lah, lengkap.
Atau puasa 3 hari berturut-turut. Itu membayar modal kalau tidak ketemu bisa. Iya, tapi ini berlaku terakhir itu puasa 3 hari berturut-turut kalau nggak bisa sebelum-sebelumnya. Jadi ya kalau dia orang kaya, berarti dia dituntut untuk memerdekakan budak, karena budak tak ada, ya memberi pakaian. Nah, iya. Itu kafarat. Jadi dia kafaratnya sama dengan kafarat sumpah. Kafarat sumpah. Nah, minimalnya ya puasa 3 hari berturut-turut. Nah, sedikit lagi nih, ya sighatut takbir, cara bertakbir, bertakbir. Ada 2 pendapat. Takbirnya itu diulang 2 kali atau 3 kali. Nah, dua-duanya boleh lah. Jadinya gini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kan tadi kan di awal 3 kali ya. Ada yang 2 kali saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd gitu. Jadi boleh 2 kali, boleh 3 kali. Tapi kan yang lebih kuat dalilnya yang 2 kali. Yang lebih kuat dalilnya yang 2 kali. Karena takbir kalau azan itu berapa kali takbir Allah Akbarnya? Kan 2 kali aja. Nah, ini kan dibuat 3 kali. Nah, kemudian adabul id, adab-adab dalam melaksanakan salat id. 1 al-iktisal wat tanzif wat tatayyub wa lubsul al-jadid minas siyab. Mandi, bersih-bersih, pakai minyak wangi, ya pakai pakaian yang baru katanya. Ya, pakai pakaian yang baru artinya yang bagus gitu ya. Pakaian yang bagus. Ini ya nggak harus baru. Tapi kalau ada pakaiannya yang terbaru lah dipakai. Kalau nggak ada yang terbaru ya yang terbaik. Nah, yang kedua, an yuwakkiran nas bil hudur ilal masjid sabaha yaumil id. Ya, disegerakan orang-orang itu datang ke tempat salat. Ya, pagi-pagi dia datang, jangan terlambat. Ya, jangan terlambat. Jangan tidur pagi dulu. Nah, berikutnya al-aklu qabla salatil id wa hadza fi idul fitri. Makan dulu sebelum berangkat salat id kalau idul fitri. Kenapa mesti makan dulu? Karena menandakan sudah tak puasa lagi kan? Jadi makan sebelum salat id. Amma fi idil adha, adapun dalam salat idul adha, fayusannu lahu an yumsika hatta yauda minas salah. Disunahkan dia untuk menahan dulu, enggak makan, enggak minum hingga dia kembali dari salat. Ya, kalau bisa dia makan dengan sembelihannya kalau bisa, tapi kayaknya sekarang enggak bisa. Ya. Soalnya sekarang berkorban itu pakai panitia. Ya, kalau dulu nggak pakai panitia, jadi sendiri-sendiri memotong kurbannya. Nah, sekarang disetor ke panitia kan, akhirnya lama lah baru selesai urusan itu. Nah, menahan aja. Nggak ada puasa itu ya dari fajar sampai maghrib kan. Itu puasa. Sunnahnya tidak makan ya, sunnahnya puasa lah bahasanya. Menahan diri untuk tidak makan, tidak minum gitu kan, sampai selesai melaksanakan sholat. Kalau makan minum nggak apa-apa, ya tidak jadi masalah. Supaya yang dia makan itu hewan sembelihannya. Ya, bagi yang berkurban. Di 10 hari bulan 9 hari ya, bulan Dzulhijjah itu tanggal 1 sampai tanggal 9, yang lebih afdolnya itu puasa atau bagaimana? Lebih afdolnya puasa. Amalan yang paling utama adalah puasa. Ya,
khususnya pada tanggal 9. Ya, adapun 1 sampai 8 semua amal baik itu dicintai oleh Allah. Ya, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ya, amalan yang paling lama durasinya itu puasa. Ya, maka Rasulullah SAW memilih puasa di 1 sampai 9. Tapi kalau mau bersedekah, mau baca Al-Quran, mau yang lain juga termasuk amalan-amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Nah, jadi disebutkan bahwa tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ya, melainkan amalan yang dilakukan pada hari-hari ini. Yang disebut dengan hari-hari ini adalah 10 pertama bulan Zulhijjah. Ya. Lalu sahabat bertanya, walaupun jihad? Nabi mengatakan walaupun jihad kecuali jika ada orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya, tidak ada yang kembali sedikit pun setelah berjihad itu. Jadi hanya itu amalan itu yang melebihi keutamaan daripada beramal di hari-hari 10 pertama bulan Zulhijjah. Jadi amalan apapun yang kita lakukan itu pahalanya besar. Ya, sama dengan pahala jihad tadi, bahkan lebih besar dari pahala jihad. Maka kalau ada orang puasa, kan dengan dalam keadaan puasa dia masih bisa yang lain kan, maka bertumpuk-tumpuklah amalannya. Maka itu yang lebih utama dia puasa. Tapi kalau di hari ke-10 tentu bukan puasa lagi karena haram puasa. Maka disebutkan dalam hadis yang lain, tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari ke-10 kecuali mengalirkan darah. Jadi berkurban. Itu yang paling utama. Jadi 9 puasa, 10 berkurban. Adapun 8 yang lainnya 1 sampai 8 itu amalannya banyak. Ya, tinggal milih mana yang mudah untuk dikerjakan. Tapi kalau sekiranya bisa puasa, maka tentu itu lebih utama. Kalau niat puasa, berarti dapat niat dapat pahala niat, insya-Allah. Dapat pahala niat. 2 poin lagi ini, az-zahab ilal masjid min tariqin wal audatu min tariqin akhar. Sunnahnya kalau pergi melaksanakan salat Id, lain jalan pergi, lain jalan pulang. Jadi kalau pergi lewat sini, pulangnya lewat belakang sana. Berikutnya yukrahu lil imami an yatanaffala qabla salatil Id. Makruh hukumnya melakukan salat sunnah sebelum salat Id, utamanya bagi imam. Ya, wala yukrahu li ghairi, disebutkan di sini tidak makruh bagi yang lainnya. Namun ya disebutkan tidak ada salat sunnah khusus sebelum salat Id. Jadi tiba di tempat salat, duduk bertakbir tidak sibuk melaksanakan solat. Jadi seperti itu. Kecuali kalau solatnya di masjid, maka solat tahiyatul masjid itu berlaku kapanpun, ya, karena dia namanya solatu zawatul asbab, solat yang memiliki sebab. Ya, apa sebabnya? Masuk masjid. Jadi setiap kita masuk masjid disunnahkan untuk sholat kapanpun. Ya, tidak berlaku padanya waktu-waktu dilarang sholat. Nah, karena kalau ada larangan sholat, nanti artinya sama, tidak boleh masuk masjid di waktu-waktu itu. Ya. Karena kalau kita masuk masjid disuruh sholat, tapi waktunya tidak boleh sholat, berarti nggak boleh masuk masjid juga dong kalau gitu. Maka sholat yang ada sebabnya itu dibolehkan untuk dilakukan kapan saja. Kapan dilakukan sebabnya, maka saat itu juga kita disyariatkan melaksanakan sholat. Ya, sholat habis wudu, ya kan, sholat habis wudu, kemudian sholat tahiyatul masjid, itu sholat setelah tawaf, itu namanya sholat ada sebabnya. Jadi kapanpun boleh kita lakukan. Nah, tahiyatul masjid itu nggak harus kita masuk ke dalam masjidnya. Bahkan kita misalnya mau kita di perjalanan, mau pipis gitu ya, boleh dari masjid itu kita wajib sholat. Maksudnya kita disebutkan sholat dari masjid. Masuk di masjid tak? Bahkan masuk ke lingkungan masjid kita kan tetap bertahiyatul masjid.
Taib. Jadi memang ada beberapa pendapat para ulama mana yang dimaksud dengan masjid. Ya, mana yang dimaksud dengan masjid. Ada yang menganggap masjid itu mulai dari pagarnya. Pagar ini masjid sudah ini. Ada yang mengatakan bangunannya saja ini, di luar itu sudah tidak dianggap masjid lagi. Jadi bagaimana kalau WC-nya ada di masjid? WC-nya di masjid, di dalam masjid atau enggak? Ya? Iya, makanya kira-kira boleh kita kencing dalam masjid? Ya kan? Itu diantara alasannya berarti WC walaupun berada di dalam pekarangan masjid tetap tidak dianggap masjid. Kalau sekiranya pagarnya itu wilayah masjid, lalu kemudian WC-nya di dalam, berarti sama kalau kita kencing di dalam situ, kencing dalam masjid namanya. Ya kan? Dilarang kencing dalam masjid. Ya kan? Nah, karena dia berada di dalam wilayah masjid. Ya, makanya yang betul-betul masjid yang dimaksud itu adalah bangunannya. Ini yang sama sekali kalau kita masuk ke situ, ya berarti kita sudah dianggap masuk masjid. Oleh karenanya seperti rumah Rasulullah masih dianggap di luar masjid karena dia di luar bangunan masjid itu. Bangunan masjid. Nah, itu pendapat. Kalaupun ada umpamanya di dalam pagar ini ada kuburan di pojok-pojok sana, itu sebagian para ulama menganggap itu bukan dalam masjid, sehingga masjid itu masih bisa kita sholat di dalamnya. Ya, kecuali kalau masjidnya di dalam masjid, di dalam ya itu yang betul-betul fatal, tidak boleh kita sholat di dalamnya. Nah, sebagian ulama menganggap itu di luar masjid. Ya, walaupun tidak dipungkiri, ya sebagian ulama menganggapnya di dalam masjid karena berada di dalam area masjid. Jadi tinggal kita pilih pendapat mana. Ya, kalau umpamanya kita pokoknya saya ini pokoknya yang di dalam area masjid, ya pagarnya itu inilah, di sinilah kita ya dimaksud dengan masjid itu inilah. Kalau itu seperti Al-Amin, kalau kita masuk di halamannya itu sebelum masuk itu baca doa. Baca doa enggak kalau masuk itu? Pas di pinggir jalan raya itu kan, gerbangnya pas masuk langsung baca doa gitu kan, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Belum masuk masjid lagi udah baca doa. Oh, ini udah masjid, Pak. Ya kan? Nanti orang-orang bilang, "Mana ada masjid ini, halaman ini parkir." Ya kan? Ya enggak? Jadi itu diantara logikanya gitu ya. Kapan kira-kira kita baca doa masuk masjid? Ya, kalau masuk pintunya tuh kan, inilah masuk. Ini berarti baru masuk masjid namanya. Kalau enggak udah di dalam masjid baru baca doa. Baru di halaman parkir motor, ini udah masjid ini ya. Udah lewat kita ini udah di dalam masjid lagi nih. Mau kembali lagi ke depan gerbangnya itu baca doa. Ya? Di terasnya. Ya. Di terasnya itu kalau itu sudah bagian dari bangunan masjid berarti sudah masuk bagian masjid. Jadi kalau di Masjid Nabawi itu memang sampai ke pagar belakang itu dipakai sholat. Ya, sehingga ada tuh videonya Ustadz Amin Nurbais kalau mau baca doa kalau mau masuk Masjid Nabawi ada di pagarnya. Karena memang setelah itu udah dipasang karpet kan untuk sholat. Beda dengan masjid kita ini ya. Di dalam masjid orang sembelih hewan, ya enggak? Sembelih sapi itu di dalam masjid. Kan di halamannya kan? Tapi di dalam pagar. Mana boleh kita nyembelih hewan dalam itu kan darahnya itu dikatakan oleh para ulama najis. Ya enggak? Darah yang keluar dari sembelih itu najis. Ya, terus kenapa sengaja disembelih dalam masjid di area masjid kalau itu najis? Itulah beberapa alasan-alasan yang paling kuat yang tidak diragukan itu bahwa masjid itu
Ya, yang bangunan itu itulah masjid yang sesungguhnya. Adapun yang luar-luarnya itu diperselisihkan oleh para ulama apakah bagian dari masjid atau tidak. Nah, Yang pendapat yang tadi itu mungkin mengambil punya seperti Dr. Darwandi yang pernah saya ikuti, beliau mengatakan wa annal masajida lillah. Beliau berdalil seperti itu, wa annal masajida lillah. Dan sesungguhnya masjid itu milik Allah. Jadi semua tanah yang diwakafkan untuk masjid, maka tanah itu adalah masjid. Nah, jadi umpamanya ada tanah wakaf, kan masjid itu tanah masjid itu kan wakaf, itu masjid diwakafkan. Nah, dari mana ke mana itu? Biasanya kalau orang-orang minta dibangun masjid itu, kalau masjidnya 10 kali 10, dia akan minta tanah 20 kali 20. Jadi 20 kali 20 itu dari pagarnya kan? Masjidnya dalam gitu. Jadi semua masjid yang diwakaf, tanah yang diwakafkan untuk masjid, maka itu dianggap masjid semuanya. Itu diantara dalilnya. Nah, Tapi ada di perumahan di sana itu memang khusus untuk menyembelih korban itu karena ada lubang untuk darah apa itu. Iya kan, di halaman masjid bagi mereka tidak menganggap itu masjid. Ya kalau tidak dianggap masjid, berarti kan WC boleh dibangun di situ, menyembelih boleh di situ kan? Karena bukan masjid. Karena bukan masjid dan tidak mengotori masjid. Itu bisa di sana dia motong boleh di sana ini masjid, di sana dia motong. Di sebelah situ dia motong kan sudah di luar masjid kan? Karena yang dianggap masjid itu hanya dindingnya ini keliling. Jadi kalau ada kuburan di luar masjid, kalau ada ini masjid, kemudian kuburan di sebelah situ, itu sudah dianggap kuburannya di luar masjid dan sudah ada pembatas antara kuburan dengan masjid. Jadi kan ada itu yang dilarang berjual beli di dalam masjid. Nah, tapi kalau di luar itu udah boleh kita jual beli. Udah boleh dia berjual beli di situ. Waktu itu pernah harus keluar pagar dulu kami. Iya, kalau yang berpendapat bahwa halaman masjid itu masih bagian dari masjid, berarti itu dilarang berjualan di situ. Kalau yang berpendapat masjid itu hanya bangunannya saja, berarti di luar situ sudah boleh. Nah, ya. Misalnya sini pintu kan masjid itu kadang ada pintu samping, pintu kanan, pintu tengah. Sedangkan pintu samping itu ada teras. Biasanya Di teras itulah dia berjualan. iya, di situ bisa dikatakan masjid. Itu bisa dianggap masjid karena masih bangunan masjid. Ya, kalau sebelumnya parkiran misalnya. Ini kan dia pintu kanan, samping kanan, samping kiri, sini tengah. Awalnya di sini ini belum teras. Perluasan itu. Habis itu pemekaran jadi teras. Kadang-kadang orang itu bertransaksi di terasnya situ. Jadi kita menganggapnya itu keluar dari masjid itu kemana? Ini kan menurut bisa kita terapkan menurut uruf. Orang keluar masjid itu di mana keluar masjid? Keluar rumah, kalau keluar rumah itu di mana? Dianggap keluar rumah? Di luar jalan atau di situ udah di luar? Kalau sudah keluar dari pintu, sudah di luar rumah namanya. Ya sudah, berarti sudah di luar pintu, di luar masjid namanya. Ya kan? Mau yang ambil yang mana? Dari mana? Kan ada tuh luar masjid, di luar pagar, baru kita bilang itu luar masjid. Contoh di Masjid Sabilun Najah. Di samping kanan itu masjid atau halaman kelas? Samping masjid, di luar masjid itu. Boleh kita berjualan situ? Ya kan? Ya itu yang di samping sana itu, ya kan? Itu teras kelas TK kan? Ya. Nah, jadi pas masjid itu ya pintunya itu kalau kita masuk itu masjid namanya. Kalau situ tapi banyak orang sholat di situ. Ya kan nggak ada masalah. Kalau tempatnya lebar dan bisa tempatnya sholat nggak ada masalah. Soal yang jelas ya dia sudah di luar masjid. Ya sama di Masjid Nabawi itu di gedung-gedung itu mall semua isinya itu. Ya kan? Nah, bisa sampai sholat masuk ke dalam mall nggak?
di Masjidil Haram. Iya, sampai mal-mal sholat, ya kan? Sampai masuk ke dalam. Tapi itu sudah dianggap di luar masjid. Nah, ada lagi? Cukup. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.